Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya jawabannya kurang kencang ya. Masih lemes kayaknya. Tapi mudah-mudahan udah makan besar juga ya. Karena emang Ramadan, masih suaranya emang masih kendor. Coba sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan enak kalau suaranya kompak ya. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Az-Zikri, jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat yang alhamdulillah pada malam ini kita masih diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan bisa melaksanakan sholat tarawih dan puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita yang dilakukan di bulan Ramadan, ibadah sholat tarawih, sholat fardu, membaca Al-Quran, sedekah, dan lain-lain, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada baginda kita Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya yang insya Allah kita termasuk umatnya yang terus istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya insya Allah. Bapak Ibu jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tema yaitu kewajiban orang tua terhadap anaknya. Artinya bisa juga pendidikan, karena Ramadan ini adalah bulan tarbiyah ya. Kemarin itu begitu. Kewajiban orang tua terhadap anaknya itu paling tidak ada 3. Ada berapa Pak? Ada 3. Takut salah. Ada 3. Yang pertama, ayyuhsina ismahu. Yang pertama adalah membaguskan nama. Ya, membaguskan nama anak kita yang baru lahir, diberi nama, itu namanya yang bagus. Kenapa harus diberi nama yang bagus? Karena panggilan nama yang bagus atau nama doa itu setiap kali diucapkan atau dipanggil itu menjadikan doa kalau namanya yang bagus. Kalau orang Kolon bilang what is a name, apa tuh artinya? Apa arti sebuah nama? Ternyata nama itu al-asma mim ba'di doa. Jadi nama itu adalah sebagian daripada doa. Ya. Ada nama misalkan seperti nama penghambaan. Ada namanya Ustadz Abdul Somad, ya. Abdul Hai, Abdul Rojak, pakai Abdun terus semuanya. Artinya itu penghambaan. Ada juga yang sifatnya pujian, seperti Muhammad, Ahmad, Ahmid, ya. Muhammad Sulaiman gitu misalnya. Nah, itu nama-nama pujian, itu nama-nama yang bagus, ya. Tapi jangan juga mentang-mentang bahasa Arab, ya, kita kasih nama anaknya namanya Jahannam. Jangan. Itu emang ada di Al-Qur'an ya. Tapi itu jurusan panas. Ya.
Nah, itu nama yang baik penting sekali. Karena nanti katanya di akhirat ketika kita dipanggil itu dengan nama-nama yang baik, ya. Namanya nama yang baik. Itu yang pertama, kewajiban orang tua terhadap anaknya itu adalah memberi nama yang baik. Yang kedua, wa ayyu'addibahu, yaitu kewajiban orang tua adalah mendidik, ya. Yu'addib, mendidik, bukan yu'allim. Kalau yu'allim artinya mengajar, ya. Kalau mengajar itu jurusannya otak. Tapi kalau yu'addib, mendidik, itu membangun kepribadian anak, ya. Sekolahnya atau madrasahnya adalah keluarganya. Guru pertamanya adalah kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya bangunnya jam 7, jangan disalahkan anaknya bangunnya jam 8. Kapan sholatnya? Sholat subuhnya. Nah itu, jadi madrasah yang pertama adalah keluarganya. Bagaimana keluarga kita supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Ya, itu pendidikan. Pendidikan. Nah, di antara yang lain, pendidikan itu di antaranya ada 3. Yang pertama adalah hubbi nabiyikum. Didiklah anak-anakmu itu dengan mencintai nabi-nabimu, ya, Nabi Muhammad SAW. Cinta itu di antaranya melaksanakan sunnah-sunnah Rasul. Sebagaimana hadis yang berbunyi, man ahya sunnati faqad ahabbani man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ciri tanda mencintai Rasulullah itu adalah man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasul, faqad ahabbani, sungguh dia telah mencintaiku. Man ahabbani kana ma'i fil jannah, barang siapa yang mencintaiku maka bersamaan denganku di surga. Itu ajarkan anak kita ini untuk mencintai Rasul. Minimal, katanya Bapak dan Ibu, mencintai Rasul itu adalah membaca sholawat, ya. Sebagaimana kita tahu bahwa sholawat yang sering anak-anak kita atau di luar-luar sering mengumandangkan, contohnya seperti ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya, atau salawat yang ada di dalam salat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perbanyak, apalagi di bulan Ramadan ini, perbanyaklah salawat, ya, selain baca Al-Quran. Bapak Ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi minimal mencintai Rasul itu adalah dengan membaca salawat. Tapi ada sunnah-sunnah Rasul yang sunnah-sunnah harian, ya, yang mudah-mudahan insya Allah kita, Bapak dan Ibu, anak-anak kita sudah melaksanakannya. Seperti apa? Pertama, sholat malam, ya, qiyamul lail namanya. Kenapa qiyamul lail? Kita harus bangun. Memang itu anjuran daripada Al-Quran. Aqimis sholah, ya. Di dulu syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr, inna qur'an al-fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad. Dan daripada sebagian malam itu fatahajjad, bertahajud. Itu perintah Allah. Insya Allah Bapak dan Ibu sudah melaksanakannya, insya Allah. Bangun malam 2 rakaat tidak apa-apa, ya. Jangan sampai 8, ya, syukur-syukur 8. Tapi 2 rakaat dengan istiqomah itu lebih baik. Bapak dan Ibu, anaknya bangun sebelum sahur. Saya sebelum sahur anak-anak, ayo sholat 2 rakaat gitu. Saya bukan itu ya Bu, saya di rumah begitu. Kadang-kadang istri saya, ayo neng sholat 2 rakaat sebelum sahur, sholat 2 rakaat, semua 2 rakaat. Nggak apa-apa 2 rakaat juga. Masya Allah, itu kayaknya indah sekali. Sholat malam sebelum sahur, ya. Kemudian yang kedua, Rasul itu membiasakan setelah sholat malam itu adalah membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, membaca Al-Quran dan memahami Al-Qurannya, ya. Dipahami Al-Qurannya, jangan membaca saja,
Ya, karena apa? Karena kalau Al-Quran tidak dipahami itu tidak ada bekas dalam hati kita. Kayak kemarin itu Ustadz ada yang bilang, yang pertama katanya beok saja, mengucapkan Bismillah aja bisa. Ya, tapi kalau tidak bisa memahami dia, hanya bisa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau Assalamualaikum. Ya, itu dipahami. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, sholat berjamaah. Sholat berjamaah subuh di masjid. Ya, ajak keluarganya sholat berjamaah di masjid. Itu juga termasuk afdhalul a'mal as-sholatu ala waqtiha fil masjid. Seutama-utamanya amal itu adalah sholat berjamaah di masjid. Silahkan bagi ibu-ibu juga tidak apa-apa ya, walaupun ada sebagian hadis mengatakan di rumah, tapi di masjid juga tidak apa-apa. Ya, berjamaah setelah sholat tahajud membaca Al-Quran, kemudian bawa ke masjid sholat subuh berjamaah. Kemudian sholat duha. Sholat duha itu kira-kira jam 8 Bapak dan Ibu ya. Itu juga tidak apa-apa 2 rakaat ya, 2 rakaat sampai 8 rakaat. Tidak apa-apa 2 rakaat dulu dah. Penting istiqomah aja gitu. Istiqomah itu termasuk amalan-amalan yang afdal. Kemudian termasuk sunnah Rasul itu adalah bersedekah. Ya, bersedekah. Ada yang mengatakan sedekah itu hari Jumat saja, tapi tiap pagi kalau kita bersedekah itu lebih baik. Ya, sebelum masuk ke masjid mau sholat subuh bersedekah. Subhanallah ya, seikhlasnya aja. Nah itu yang berapa tuh Bu? Pak? Yang keberapa? Kelima kalau nggak salah ya. Kemudian yang keenam yaitu mendawamkan toharoh atau wudu. Ya, batal wudu gitu. Jangan sudah batal nggak wudu lagi. Ya Bu. Jadi diusahakan karena orang yang wudu itu insya Allah dijaga oleh malaikat. Ya, tidak akan melakukan maksiat. Ya. Jangankan maaf ya, misalkan mau nyenggol di kereta nih atau di mobil ya, mau senggolan sama perempuan aja, hati-hati dan namanya punya wudu. Waduh, hati-hati. Tapi kalau nggak punya wudu, biarin aja deh. Waduh, jangan sampai seperti itu. Itu taharah dijaga. Ya, artinya kalau pagi setelah sholat subuh masih punya wudu, Ibu ya, punya wudu, kemudian sampai jam 7, jam 8 belum batal, mau sholat duha wudu lagi. Ya, atau masih belum batal sampai zuhur, silakan aja. Ya, tidak apa-apa. Ya, tapi ya lebih baiknya kalau sholat fardu diusahakan untuk berwudu lagi. Terus wudu, terus langgang wudu. Ya, dawamul wudu artinya. Nah, kemudian yang terakhir termasuk sunnah Rasul itu Bapak dan Ibu adalah selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari, terus berzikir. Menyebut nama Allah, mengucapkan salawat kepada Nabi, terus berzikir kepada Allah. Jangan sampai kita ini lengah atau lupa daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan pakai ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah, subhanallah, subhanallah. Banyak kali itu zikir-zikir ya yang kita harus baca dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu 7 sunnah yang dibiasakan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah ya. Nah, yang terakhir, yang ketiga, kewajiban orang tua itu adalah wa ayyujawwijahu, yaitu menikahkan, ya, mengawinkan putrinya kalau sudah sampai kepada waktunya untuk dinikahkan. Maaf, jangan sampai nikah sendiri, itu bahaya. Ya, dinikahkan. Karena nikah itu kata Nabi, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak menikah, tidak kawin, maka bukan termasuk golonganku kata Nabi. Mudah-mudahan nih atau gadis-gadis ibu-ibu ya yang muda-mudinya yang belum jodoh, mudah-mudahan saya doakan mendapat jodoh pulang dari sini insyaallah. Besok mendapat jodoh ya, insya Allah. Mungkin itu yang bisa Sulaiman sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.